Selamat bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran fisika, yaitu pelajaran fisika kelas 9, yaitu pada materi medan listrik, ya. Yang pada hari yang lalu kita sudah bahas, yaitu hukum Coulomb, ya, hukum Coulomb. Oke, medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan seperti elektron, ion ataupun proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya yang dapat menimbulkan gaya listrik. Dan satuan medan listrik adalah Newton per Coulomb, ya. Efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan, baik itu muatan positif ataupun negatif, ya, dalam ruangan yang ada di sekitarnya yang dapat menimbulkan gaya listrik. Oke, arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Berarti kalau arah garis listriknya ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Dan sebaliknya, kalau arah garis medan listriknya keluar, berarti dia menunjukkan muatan positif. Baik, kita lihat gambarnya seperti berikut ini, ya. Kita perhatikan gambar yang positif, ya. Maka arah panahnya menuju keluar, ya. Jadi kalau dia arah medan listriknya mengarah keluar dari muatan ini, berarti dia adalah muatan positif. Dan apabila dia mengarah masuk, ya, arahnya masuk, ini masuk, berarti dia adalah muatan negatif, ya. Begitu juga dengan gambar yang ini bisa kita perhatikan. Yang warna kuning adalah negatif, ya. Yang warna biru adalah positif. Kalau kita perhatikan ini arah panahnya ini, yang dia arah panahnya yang ke negatif itu pasti tanda masuk. Kemudian kalau dia yang keluar ini, ya, dari warna biru yaitu positif, maka dia arah panahnya akan keluar, ya. Ini dari sini, dari positif ke negatif, ya, seperti itu dia. Kemudian kuat medan listrik. Kuat medan listrik ini didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik ataupun gaya Coulomb, ya. Tapi karena kita di sini yang kita bahas adalah gaya listrik, maka di sini F listrik, gaya listrik, ya, yang bekerja pada satu satuan muatan uji, yaitu Q0, ya. Muatan uji itu adalah Q0. Maka besar kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, ya, sebagai berikut. Ini adalah medan listrik ya, medan listrik ini tadi. Sama dengan F, ini adalah gaya listrik dibagi Q0. Udah sampai di sini. Sama dengan F atau gaya listrik dibagi Q0 atau muatan uji. Oke, kita masukkan nilai F-nya. Sudah kita bahas pada minggu yang lalu untuk hukum Coulomb, ya. Dimana untuk rumus mencari gaya listrik F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Maka di sini masukkan nilai F-nya menjadi K sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Ini dimasukkan dia nilai F-nya. Masuk nilai F dibagi Q0. Udah? Dibagi Q0 berarti di sini Q1-nya dengan Q0, ya. Maka bagikan Q0 dibagi Q0 sama dengan 1.
Kalau 1, Q0 dibagi Q0 sama dengan 1, maka K sama dengan yang tinggal adalah hanya E sama dengan K dikali Q dikali R kuadrat. Itulah dia yang ini ya. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Karena Q0 di sini sudah habis dibagikan Q0 di sini sudah habis dibagikan Q0 yang di bawah. Makanya yang tinggal K dikali Q per R kuadrat. Oke, itulah rumus untuk mencari kuat medan listrik. Oke, kemudian kita lihat keterangannya. Keterangan di mana E sama dengan medan listrik dengan satuan tadi sudah disebutkan Newton per Coulomb. Kemudian F adalah gaya Coulomb ataupun gaya listrik, satuannya Newton, dan Q adalah besar muatan. Satuannya adalah Coulomb. Kemudian di sini Q0 itu muatan uji yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Inilah keterangan dari rumus tersebut. Contoh soal. Ketika ada muatan yang sejenis dan mempunyai muatan dengan ini nilainya 3 kali 10 pangkat min 3 Coulomb dan Q2 atau Q uji 6 kali 10 pangkat min 3 Coulomb dengan jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm. Berapakah besar gaya listrik yang dihasilkan pada setiap muatan? Berarti ini yang dicari adalah gaya listrik ya. Yang dicari di sini adalah gaya listrik. Itulah yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Di mana rumusnya? F sama dengan K itu adalah ketetapan konstanta yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Itu sudah ada minggu yang lalu. Berarti F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Oke. Setiap kita menyelesaikan soal, kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui di soal tadi Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Kemudian Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3. Dan R-nya jaraknya tadi 3 cm. Maka ini masih cm, harus kita ubah ke meter. Maka kalau cm diubah ke meter dibagi 100. Maka 3 dibagi 100 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 atau 0,03. K ini adalah tetapan atau konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya adalah FC, gaya listrik ataupun gaya Coulomb. Masukkan rumus yang tadi. F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Maka masukkan angkanya. K tadi nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 tadi 3 kali 10 pangkat min 3. Dan Q2 tadi 6 kali 10 pangkat min 3. Kemudian R-nya dikuadratkan. Maka di sini R ini harusnya kuadrat ya. Ini harusnya kuadrat. Oke. Maka 9 kali 10 pangkat 9, 3 dikali 6 sama dengan 18. Kalau dia perpangkatan ya, dikalikan maka pangkatnya jadi dijumlah. Min 3 dikurang min 3 sama dengan min 6. Dibagi. Harusnya ini 9 kuadrat. Seharusnya ini pangkat min 4. Ya, pangkat min 4 seharusnya. Karena ini 3 dikali 3 sama dengan 9 dikali 10 pangkat. Ini pangkatnya dikuadratkan menjadi dikali 2. Maka seharusnya di sini 9 kali 10 pangkat min 4 meter
kuadrat. Oke. Kalau di sini 9, ya, di sini 9, maka 18 dibagi 9 2. Di sini min 6, di sini min 4. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Ya. Berarti hasilnya 9 kali 2 sama dengan 18 kali 10 pangkat pangkat 7 ya, Newton. Oke. Oke, di sini sudah masuk ke tugas ya. Jadi kamu harus kerjakan soal ini ya. Kerjakan soal ini, tuliskan di buku catatan kamu dan kirim ke WA pribadi saya. Oke, jadi kamu jangan hanya fokus dengan apa yang saya tulis ya. Karena ini tadi ada yang berubah. Di sini saya tulis 3 kali 10 pangkat min 2. Yang seharusnya di sini 9 kali 10 pangkat min 4. Maka tadi hasilnya di sini 9 kali 10 pangkat min 11 kali 6. Seharusnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 10 pangkat min. Iya, pangkat min 2 ya. Ini di sini min 4. Maka di sini hasilnya 18 dikali 10 pangkat pangkat 7. Makanya tadi saya bilang jangan hanya fokus sama apa yang saya tuliskan. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan dikerjakan soal yang sudah saya sediakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.